bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang mampu untuk menciptakan apa dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa adanya ayah, maka ada juga makhluk manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang itu mirip dengan apa yang ada pada Nabi Isa alaihissalam, seperti halnya Siti Hawa yang hanya dilahirkan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam alaihissalam. Atau yang lebih dari itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam bila abin wa bila ummin, tanpa ayah, tanpa ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatus sihah, nikmat sehat, bangun di pagi hari dalam keadaan nyaman, bisa beraktivitas, dan kesehatan ini kita gunakan dalam rangka kebaikan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian ayat-ayat Quran di surah Al-Maidah. Kita dulu sampai pada ayat ke-16 yang menggambarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang ahli kitab untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti dari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menjelaskan apa-apa yang selama ini banyak disembunyikan oleh ahli kitab. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan tanggapan, bantahan tentang beberapa keyakinan yang salah dari ahli kitab, baik dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibnu maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardh
wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang menyatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih, anak Maryam. Katakanlah, faman yamliku minallahi syai'an, siapa yang bisa mencegah dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu jika Allah Subhanahu wa taala ingin untuk yuhlika, mematikan, mewafatkan Al-Masih ibnu Maryam, Al-Masih ibnu Maryam, anak dari Maryam wa ummahu, dan ibunya, wa man fil ardi jami'a, dan semua manusia yang ada di bumi, walillahi mulkus samawati wal ard, dan hanya milik Allah kerajaan yang ada di langit dan di bumi, wa ma bainahuma, serta apa yang ada di antara keduanya, yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang ia kehendaki, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah salah satu keyakinan sesat dari kalangan ahli kitab, yaitu dari kalangan Nasara, di mana mereka menyatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, bahwasanya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Mereka menyamakan Nabi Isa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka menyatakan seperti itu? Pertama adalah karena mereka melihat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu penciptaannya tidak sama dengan kebanyakan manusia. Kalau manusia secara umum itu dilahirkan dari ayah dan ibu, maka Nabi Isa alaihissalam itu terlahir tanpa ayah, hanya ibu. Sehingga dengan demikian mereka menyatakan bahwasanya Isa Al-Masih ibnu Maryam itu adalah sesuatu yang berbeda dengan manusia biasa. Kemudian yang kedua, mereka juga melihat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya membawa satu hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia secara umum. Di antaranya adalah yubri'ul akmaha wal abros. Nabi Isa alaihissalam itu kan memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang merupakan bagian dari mukjizat menyembuhkan penyakit lepra, penyakit yang ada pada waktu itu yang sukar disembuhkan. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan yuhyil mauta biidznillah, menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mereka lihat pada diri Nabi Isa alaihissalam, proses kelahirannya tidak sama dengan manusia secara umum, bahwasanya beliau itu mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia secara umum, itu yang membuat mereka kemudian menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan yang mereka anggap adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian juga mereka dasarkan dari apa yang ada di dalam kitab Injil mereka. Di dalam kitab Injil
itu kemudian ada sebagian dari isi yang sepertinya mengisyaratkan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwasanya Nabi Isa itu kalimatullah, sedangkan dalam Injil itu kemudian juga dikatakan bahwa wal kalimah wallah, bahwasanya kalimat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena dia adalah kalimat, sementara al-kalimah yang dimaksudkan itu adalah Allah, mereka kemudian menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di samping ada yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Ibnullah, anak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan terhadap keyakinan yang sesat dari orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam itu adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fama yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masih ibna maryam wa ummahu man fil ardi jami'an. Siapa yang mampu untuk mencegah Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan Nabi Isa alaihissalam ataupun ibunya? Dan memang kemudian kita akan bisa melihat bahwasanya Siti Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, itu meninggal dunia dan Nabi Isa tidak mampu untuk menghidupkannya, karena memang apa yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam pada saat menghidupkan orang mati itu adalah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya juga memberikan satu pertimbangan, iktibar kepada orang-orang ahli kitab dari kalangan Nasara ini. Apa yang kemudian jadikan iktibar? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang mampu untuk menciptakan apa dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa adanya ayah, maka ada juga makhluk manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang itu mirip dengan apa yang ada pada Nabi Isa alaihissalam, seperti halnya Siti Hawa yang hanya dilahirkan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam alaihissalam. Atau yang lebih dari itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam bila abin wa bila ummin, tanpa ayah, tanpa ibu. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari tanah. Artinya kalau penciptaan dari Nabi Isa adalah sesuatu yang sangat mengagumkan bagi mereka, maka sesungguhnya penciptaan dari Nabi Adam, penciptaan Nabi Adam itu adalah sesuatu yang sesungguhnya lebih menakjubkan. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti halnya perumpamaan Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah Nabi Adam. Allah menciptakan dari tanah, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Sedangkan Nabi Isa itu masih mempunyai ibu. Artinya kalau proses penciptaan Nabi Isa itu adalah sesuatu yang mengagumkan bagi mereka, maka sesungguhnya Nabi Adam itu lebih berhak lagi. Tapi kenapa mereka tidak menyatakan bahwasanya Nabi Adam itu adalah Tuhan, bahwasanya Nabi Adam adalah orang yang juga berhak untuk disembah? Kenapa hanya Nabi Isa? Itu yang pertama. Kemudian tentang mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan mukjizat
dalam rangka menaklukkan tantangan dari para kaum yang dihadapi oleh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai dengan kemampuan, keistimewaan yang dimiliki oleh kaum yang dihadapi oleh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalnya seperti halnya Nabi Musa alaihissalam, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan sesuatu yang melebihi sihir. Karena pada waktu itu beliau menghadapi tukang sihir. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan satu kemampuan yang itu bukan sihir, melebihi sihir. Kalau sihir itu hanya menyihir mata, seperti halnya yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir Firaun, melemparkan tali di mana tali itu terlihat seperti halnya ular, akan tetapi pada hakikatnya tetap tali, cuma pandangan manusia yang melihatnya sebagai ular, tapi hakikatnya adalah tali, tidak berubah, pandangan manusia saja yang tertipu. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan saharu a'yunan nas, mereka mensihir pandangan manusia. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu mukjizat untuk mengalahkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu benar-benar berubah menjadi ular. Bukan kelihatan seperti ular, benar-benar menjadi ular yang kemudian memakan ular-ular kecil yang sesungguhnya adalah tali. Sehingga ketika melihat apa yang terjadi, tukang sihir yang berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam kemudian menyadari ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ini bukan sihir, ini benar-benar sesuatu yang nyata. Tongkat berubah menjadi ular. Sehingga mereka ketika mengetahui kenyataan yang mereka lihat, bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dibawa oleh manusia, mereka langsung beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan berupa hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan. Karena pada masa itu yang maju adalah hal yang berkaitan dengan pengobatan. Maka Nabi Isa alaihissalam diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk mengobati sehingga sembuh penyakit-penyakit yang selama ini sangat sukar untuk mendapatkan kesembuhan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemampuan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, yuhyil mauta biidznillah. Jadi semua itu adalah satu bentuk mukjizat dalam rangka menaklukkan tantangan dari kaum yang dihadapi. Nah, untuk Nabi Muhammad SAW ada banyak mukjizat, baik mukjizat yang hissiyah yang terlihat secara langsung pada waktu itu, seperti halnya tantangan ketika Rasulullah SAW diminta untuk membelah bulan, dan itu dilakukan dan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang bersifat akli, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mengandung sisi balaghah yang tinggi, sisi fasohah, kesusastraan yang tinggi, sehingga mengalahkan apa yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu yang memiliki sisi kesusastraan yang tinggi. Termasuk juga karena umat Nabi Muhammad SAW membentang sampai akhir zaman. Di antara mukjizat dari Al-Quran adalah adanya unsur-unsur ilmiah yang baru terungkap pada masa sekarang, pada saat umat Nabi Muhammad SAW mengalami kemajuan di dalam bidang ilmu dan teknologi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang Isa itu adalah Tuhan, maka dia pasti
akan bisa mencegah ibunya supaya tidak meninggal dunia. Akan tapi ternyata ibunya meninggal dunia. Kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Isa untuk menghidupkan orang mati tidak bisa lagi digunakan untuk menghidupkan ibunya, karena semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi mulkus samawati wal ard, bahwa hanya milik Allah kerajaan yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki, maka terjadilah seperti halnya yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam, seperti halnya yang terjadi kepada Siti Hawa, dan ini juga yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wallahu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Apa yang ada di alam ini sesungguhnya kan mengikuti apa yang disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi semuanya tetap tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka apa yang selama ini menjadi aturan dasar bisa saja berubah. Seperti halnya api sifatnya membakar, panas. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu itu dingin, memberikan kedamaian kepada Ibrahim. Maka api yang sesungguhnya sifatnya panas tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi dingin, menjadi sesuatu yang memberikan kedamaian, keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena api sesungguhnya tetap tunduk kepada aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Ini bantahan terhadap keyakinan sesat yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani yang menganggap bahwasanya Nabi Isa itu adalah Allah, atau dalam ada yang lain bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Allah. Maka bantahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Isa pun tidak mempunyai kemampuan apa-apa kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mampu, maka dia pasti akan mampu untuk menolong ibunya, termasuk nantinya dia juga tidak akan meninggal dunia. Ibunya akan dihidupkan kalau memang dia mempunyai kemampuan untuk menghidupkan orang mati. Tapi ternyata tidak, ibunya meninggal dunia dan Nabi Isa tidak bisa untuk menghidupkannya, karena semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keyakinan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala bantah dari keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa hibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menyatakan, kami adalah anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Qul, maka katakanlah, falima yu'adzibukum bidzunubikum, kenapa Allah itu menghukum kalian atas dosa-dosa yang kalian lakukan? Bal antum basyarum mimman khalaq, bahkan kalian itu adalah manusia biasa dari yang siapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah memberikan ampunan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Allah menghukum siapa yang Ia kehendaki. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
wa ilaihil masir, dan hanya kepadanya tempat kembali. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan tentang satu keyakinan yang lain yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka itu mempunyai keyakinan akan kesucian diri mereka, bahwasanya mereka adalah kaum yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat sababun nuzulil ayat, sebab dari turunnya ayat ini adalah bahwasanya orang-orang ahli kitab, dalam hal ini yang datang adalah orang Yahudi, Ibnu Ubay, Nu'man, kemudian Bahri, Syas bin Adi. Mereka kemudian berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada beliau sebagai utusan Allah, dan memberikan peringatan kepada mereka kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu, mereka katakan, "Ma takhawafna ya Muhammad." Kami tidak takut wahai Muhammad. "Nahnu wallahi abna'ullah wa ahibba'u." Kami ini adalah anak-anak Allah. Kami adalah kekasih-kekasih Allah. Anak-anak itu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah maknanya kekasih, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk membantah keyakinan dari mereka, di mana orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi menyatakan hal yang sama. Nahnu abna'ullah wa hibba'u. Kami adalah anak-anak Allah, kami adalah kekasih-kekasih Allah, kaum yang dipilih oleh Allah, kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak takut terhadap ancaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau mereka tidak beriman kepada Rasulullah, mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah. Kata mereka, kami tidak takut karena kami adalah kaum yang dicintai oleh Allah, tidak mungkin Allah akan menghukum kami. Maka Allah kemudian memberikan bantahan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, kalau memang mereka itu adalah kaum yang dicintai oleh Allah, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kenapa Allah itu menghukum kalian itu dengan dosa yang kalian lakukan? Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kaum Yahudi dan Nasrani, di mana mereka misalnya pada masa Nabi Musa alaihissalam ada yang melakukan satu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah penyembahan terhadap sapi. Maka mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Di antara mereka kemudian ada juga yang dijadikan sebagai qiradah, sebagai kerah. Itu di antara bukti, kata Allah Subhanahu wa taala, falima yu'adzikum bidzunubikum, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau memang kalian itu adalah kaum yang dicintai oleh Allah, kenapa kemudian kalian tak mendapatkan hukuman? Pada masa berikutnya mereka juga sempat terusir dari tempat mereka karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Artinya sesungguhnya kalau mereka memang adalah kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka tidak akan mendapatkan hukuman itu. Tapi ternyata tidak. Mereka mendapatkan hukuman karena perbuatan mereka yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Sehingga Allah menyatakan, bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian itu adalah manusia biasa seperti halnya yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan.
Allah itu akan memberikan ampunan bagi yang siapa Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah itu akan memberikan hukuman bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Siapa yang berbuat baik, dia akan mendapatkan balasan yang baik. Siapa yang berbuat tidak baik, dia juga akan mendapatkan balasan atas perbuatannya yang tidak baik. Tidak ada yang istimewa dari mereka. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kerajaan langit dan bumi itu adalah milik Allah. Bahwasanya hanya kepada Allah mereka itu akan dikembalikan. Jadi ini keyakinan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala bantah. Mereka merasa bahwasanya mereka adalah kaum yang terpilih, saling menyatakan kami adalah kaum pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yahudi menyatakan mereka seperti itu. Nasrani juga menyatakan. Nah, Allah membantah bahwasanya mereka ya seperti halnya yang lainnya, kalau berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya, kalau berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tetap juga akan mendapatkan hukuman. Tidak ada kemudian pilih kasih. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak ahli kitab untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir Allahu ala kulli syai'in qadir. Ini adalah satu ajakan kepada ahli kitab bahwasanya sudah datang Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memang janjikan dari lisan para nabi mereka. Jadi Nabi Isa itu sudah menyatakan bahwasanya akan datang Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasul terakhir. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kan juga menyatakan tentang hal tersebut. Bahwasanya Nabi Isa menyatakan musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bahwasanya kedatangan beliau itu untuk membenarkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelumnya, yaitu apa yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam minat Taurah, apa yang ada di dalam kitab Taurah. Dan kemudian Nabi Isa menyatakan wa musaddiqan lima baina yadayya, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan juga untuk memberikan kabar gembira tentang nabi terakhir yang datang sesudah aku yang namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian dikatakan seperti itu? Supaya mereka tidaklah menyatakan bahwa tidak ada nabi dan utusan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika mereka diseru seperti itu, mereka mengatakan bahwa tidak ada lagi utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya rasul yang ada sudah yang ada pada waktu itu. Di mana dalam riwayat itu dikatakan orang-orang Yahudi itu menyatakan innama qulna lakum hadza wa ma anzala min kitab min ba'di Musa. Pada saat mereka diajak untuk masuk Islam, orang-orang dari kalangan Ansor itu mengajak mereka, ya ma'syar Yahud, wahai orang Yahudi, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Fawallah la ta'lamunna annahu Rasulullah, kalian tahu bahwasanya Muhammad itu adalah rasul utusan Allah. Laqad kuntum tadhkurunahu lana qabla mab'atsih, kalian itu sudah menyebutkan kepada kami dulu sebelum dia diutus. Jadi pada masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, orang-orang
Yahudi itu sudah memberitahu kepada orang-orang Arab yang ada di Madinah, nanti akan datang Rasul utusan Allah yang terakhir. Kalau dia itu diutus, kami akan beriman, nanti akan kami kalahkan kalian karena kami akan beriman kepadanya. Maka itu yang kemudian diungkit oleh orang-orang Yahudi. Kalian sudah menyebutnya kepada kami dulu. Watasifunahu lana bisifati. Kalian juga sebutkan kepada kami sifat-sifatnya, ciri-cirinya juga kalian sudah sampaikan kepada kami. Jadi mereka menyatakan kalian sudah sebut itu akan datang utusan terakhir, sifat-sifatnya juga sudah kalian sampaikan kepada kami. Kalian sudah tahu itu, kenapa kalian tidak beriman? Maka ketika dikatakan seperti itu, mereka malah membantah. Mereka katakan, innama qulna lakum hadza. Tidak, kami tidak pernah bilang seperti itu kepada kalian. Jadi apa yang mereka sampaikan dulu kemudian mereka bantah sendiri. Kami tidak pernah bilang yang seperti itu. Wa ma anzala min kitabin ba'di Musa. Allah itu tidak pernah menurunkan kitab sesudah Nabi Musa. Wala arsalallahu basyiran wala nadhiran ba'dahu. Allah itu tidak pernah mengutus orang yang memberikan kabar gembira ataupun peringatan sesudahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk membantah apa yang mereka ungkapkan, bahwasanya tidak ada lagi rasul sesudah Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa inilah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas tertera di dalam kitab Taurat dan Injil, yang sifat-sifatnya sudah diketahui oleh orang-orang ahli kitab dari kalangan Nasrani, dari kalangan Yahudi, supaya mereka itu beriman dan supaya tidak lagi berkata ma ja'ana min basyir wala nadhir, bahwa Allah tidak lagi mengutus utusan yang memberikan kabar gembira dan peringatan. Jadi kata Allah, ini Rasul yang sesungguhnya sudah kalian ketahui, maka isyaratnya berimanlah kepadanya, karena kalian sesungguhnya tahu bahwa dia adalah Rasul utusan Allah, bahwasanya dia adalah Nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang tertera di dalam kitab mereka dan juga sudah disampaikan oleh para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan tentang hal-hal yang menjadi keyakinan sesat dari ahli kitab, keyakinan bahwasanya Allah itu adalah Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa adalah Allah Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwasanya mereka adalah kekasih Allah yang tidak mungkin untuk dihukum. Dan yang ketiga, bahwa tidak ada lagi nabi sesudah nabi mereka. Allah nyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah manusia biasa, Allah Tuhan semesta alam, bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sama seperti halnya manusia secara umum, hamba Allah. Kalau mereka berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik, sebaliknya kalau berbuat tidak baik juga akan mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka yang tidak baik. Dan yang ketiga, bahwa Nabi utusan Allah itu sudah datang, sifat-sifatnya sudah seperti halnya yang mereka dapatkan di dalam kitab mereka, seperti halnya yang telah disampaikan oleh Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, sehingga diharapkan mereka itu segera beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.